Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Al-Wafi Channel bersama saya Yunita Saputri SPDI. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Berkaitan dengan regulasi tentang penilaian diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Yang pertama, kita memahami tentang makna tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Seringkali sebagai guru, kita sering melakukan tahapan-tahapan dari semua kegiatan ini, tapi kita belum memahami makna dari tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sendiri. Kali ini kita akan belajar bersama memahami makna tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama adalah tes. Tes adalah sebuah alat ukur yang telah dirancang oleh seorang guru untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Jadi, tes itu adalah alat ukurnya. Kemudian, pengukuran. Pengukuran adalah sebuah proses pemberian angka terhadap suatu tes untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami kompetensi tertentu. Jadi, ketika kita sudah membuat tes, maka kita melakukan sebuah pengukuran. Kemudian, penilaian. Penilaian disebut juga dengan asesmen, yaitu sebuah proses pengumpulan informasi terhadap suatu objek untuk membuktikan hasil daripada pengukuran. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian untuk melihat efektivitas proses pembelajaran. Menurut macamnya, alat evaluasi ada tes, ada juga non-tes. Alat ukur atau alat evaluasi berupa tes. Yang pertama adalah tes tertulis, yaitu esai, isian singkat. Yang kedua adalah tes observasi, pilihan ganda, benar salah, menjodohkan. Kemudian yang ketiga adalah tes lisan, yang keempat tes perbuatan. Alat evaluasi berupa non-tes, yang pertama wawancara, kedua observasi atau pengamatan, yang ketiga penilaian diri, dan yang keempat penilaian antar teman. Langkah-langkah menyusun tes, yang pertama merumuskan tujuan tes, pemilihan bentuk tes, menyusun kisi-kisi, menulis butir soal, kemudian melakukan analisis atau uji coba, setelah itu melakukan perakitan soal dan membagikan soal kepada tester. Ruang lingkup penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama oleh pendidik, kedua oleh satuan pendidikan, yang ketiga oleh pemerintah. Selanjutnya, hubungan atau keterkaitan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Evaluasi adalah sebuah langkah terakhir setelah kita melaksanakan penilaian dan pengukuran. Ketika kita sudah melakukan sebuah pengukuran, maka kita akan melakukan penilaian, dan proses akhirnya adalah evaluasi. Aspek penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Dari aspek penilaian sikap, yang pertama adalah menerima atau receiving, yang kedua menanggapi atau responding, yang ketiga menghargai atau valuing, yang keempat mengorganisasi atau mengelola atau disebut juga dengan organization, yang kelima berkarakter. Selanjutnya adalah pengetahuan. Aspek pengetahuan ada lot, mod, dan HOTS. Lot adalah kepanjangan dari Low Order Thinking Skill, di mana aspeknya adalah C1 mengingat, C2 memahami, sementara MODS atau disebut dengan Middle Order Thinking Skill, di mana aspeknya adalah C3 yaitu menerapkan, dan yang paling tinggi yaitu level Higher Order Thinking Skill atau aspeknya adalah C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. Kemudian dari aspek keterampilan yaitu meniru, memanipulasi, ketepatan, artikulasi, dan naturalisasi. Kita masuk ke pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada assessment of learning, yang kedua assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment of learning adalah penilaian akhir pembelajaran. Penilaian ini dilakukan setelah selesai pembelajaran, contohnya penilaian harian, UN, UAS, ujian semester, dan lainnya. Kemudian yang kedua, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran.
Penilaian ini dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, untuk meningkatkan performa peserta didik. Contohnya adalah penugasan, presentasi, proyek, dan juga kuis. Selanjutnya adalah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan melibatkan siswa aktif dalam kegiatan penilaian. Contohnya penilaian diri dan penilaian antar teman. Dalam penilaian ada yang namanya acuan penilaian. Acuan penilaian di sini ada PAP dan PAN. PAP adalah penilaian acuan patokan, di mana hasil penilaian peserta didik, baik formatif maupun sumatif, tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang diputuskan, yaitu dengan menggunakan KKM. Sebagai contoh, kalau KKM-nya 70, kalau siswa tersebut mencapai nilai 80, artinya siswa tersebut sudah memenuhi acuan penilaian berupa PAP, yaitu lulus KKM-nya. Kemudian PAN itu adalah penilaian acuan norma. Penilaiannya berbasis kelompok. Cara menentukannya juga dengan standar yang relatif. Jadi tergantung dalam kelompok tersebut dibandingkan dengan teman satu kelompoknya. Selanjutnya kita masuk tujuan evaluasi. Yang pertama untuk menghimpun bahan atau keterangan atau sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang kedua untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Misalkan ketika sudah dilakukan sebuah evaluasi, maka kita memahami tujuan pembelajaran yang selama ini diterapkan dengan menggunakan metode, misalkan salah satu metode, maka dikatakan berhasil kalau tujuan pembelajarannya tercapai. Kemudian memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Selanjutnya untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Nah, kita masuk ke prinsip penilaian. Yang pertama adalah sahih, artinya benar, ya, benar datanya dengan instrumen yang sesuai. Kemudian objektif, tidak terpengaruhi siapa subjeknya. Yang ketiga, adil, tidak merugikan peserta didik. Yang keempat, terpadu atau tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, dapat diketahui oleh siapapun, oleh peserta didik, oleh pendidik, oleh masyarakat, atau orang tua wali murid. Yang keenam, holistik, menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian sistematis, yaitu terencana dan bertahap dengan langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria, ada patokannya. Kemudian yang kesembilan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai fungsi instruksional, yaitu feedback bagi guru dan juga siswa. Yang kedua, fungsi administratif sebagai bahan laporan. Yang ketiga, fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi ketika siswa sudah melakukan sebuah pembelajaran, siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran, maka apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan dari diagnosis yang didapatkan. Kemudian prinsip evaluasi, yang pertama objektif atau apa adanya. Yang kedua komprehensif, yaitu menyeluruh. Yang ketiga transparansi atau terbuka. Kemudian koherensi, sesuai. Kontinuitas, yaitu berkesinambungan. Berkeadilan dengan pertimbangan yang sesuai. Kriminabilitas, yaitu mampu menjadi pembeda. Oh, kalau si A sudah mencapai nilai KKM berarti dikatakan baik nilainya. Kemudian kalau belum mencapai KKM maka dikatakan perlu bimbingan, seperti itu. Kemudian validitas, benar atau alat ukurnya itu sesuai. Reliable, handal atau terpercaya. Prosedur penilaian berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau prosedur penilaian
sikap itu yang pertama, guru mengamati perilaku peserta didik dalam pembelajaran, kemudian mencatat, kemudian menindaklanjuti hasil pengamatannya dan memberikan deskripsi. Kemudian kalau untuk pengetahuan dan keterampilan itu sama. Yang pertama menyusun rencana, yang kedua mengembangkan instrumen penilaian, laksanakan penilaian, memanfaatkan penilaian, melakukan laporan dengan penilaian yang berbentuk angka dan juga deskripsi. Kalau angkanya skalanya 0 sampai 100. Skala pengukuran. Skala pengukuran di sini dibagi menjadi nominal, ordinal, interval dan juga rasio. Nah, skala pengukuran nominal masih bersifat kategorikal. Jenis datanya hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Misalkan 1 itu adalah nominal untuk laki-laki, 2 itu nominal untuk perempuan, seperti itu. Kemudian ordinal merupakan hasil pengelolaan data, merupakan hasil pengelompokan data dalam bentuk urutan atau jenjang, di mana jarak antara satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Contohnya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu kan sudah jelas-jelas berbeda, maka disebut ordinal. Kemudian interval. Nah, interval di sini adalah skala yang mempunyai jarak yang sama antara satu data dengan data yang lainnya. Misalkan kita sering mengaplikasikannya itu dalam proses evaluasi. Kita menggunakan KKM. Untuk menghitung KKM itu kan menggunakan skala interval. Kalau misalkan KKM-nya itu 70, maka rentan nilai antara 70 sampai 80 itu nilainya C atau cukup. 81 sampai 90 itu berarti B, 91 sampai 100 itu A. Nah, itu disebut dengan skala interval. Kalau skala rasio itu ya rasio seperti halnya misalkan kalau 0 itu pendek, 0 km itu pendek, 0 kg itu ringan, tidak terlalu berat, seperti itu. Nah, kita masuk ke penilaian otentik. Penilaian otentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Nah, teknik penilaian otentik itu sendiri dibagi atas beberapa macam. Yang pertama sikap, itu dilakukan dengan observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang kedua pengetahuan, tertulis, lisan, dan penugasan. Selanjutnya keterampilan, itu dengan unjuk kerja, proyek, produk, dan juga portofolio. Nah, prosedur penilaian oleh pendidik. Yang pertama menerapkan tujuan sesuai dengan RPP ya tentunya. Yang kedua menyusun kisi-kisi, membuat instrumen penilaian dan juga pedomannya. Kemudian melakukan analisis, melakukan penilaian, mengolah dan menganalisis, menginterpretasikan hasil penilaian, kemudian melaporkan hasil penilaian dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Selanjutnya adalah program tindak lanjut. Program tindak lanjut dibagi menjadi 2 ya. Pertama adalah remedial, yang kedua adalah pengayaan. Remedial, kita bahas tentang remedial. Remedial itu diberikan kepada siswa yang belum tuntas KKM-nya. Nah, apabila siswa yang remedial itu lebih dari 50%, maka solusinya adalah pembelajaran ulang. Kalau 20 sampai 50%, maka penugasan mandiri atau kelompok. Kurang dari 20% bisa dengan bimbingan mandiri atau kelompok, bisa juga dengan tutor sebaya. Nah, kalau sudah dilakukan remedial berulang kali tapi siswanya tetap tidak tuntas, maka kita perlu melakukan diskusi dengan wali kelas, orang tua, dan juga kepala sekolah. Prinsip evaluasi yang pertama ada adaptif, interaktif, variatif, umpan balik, berkesinambungan. Adaptif di sini maksudnya adalah harus disesuaikan dengan kemampuan guru dan kebutuhan siswa. Adaptif. Kemudian yang kedua interaktif, antara guru dengan siswa itu harus ada saling komunikasi. Kemudian variatif ya, menggunakan model atau metode yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian umpan balik sesering mungkin dan berkesinambungan atau secara terus-menerus. Langkah-langkah remedial, yang pertama menganalisis kebutuhan. Yang kedua menyusun rencana, melaksanakan program remedial, melaksanakan penilaian, dan menentukan nilai. Menentukan nilai bisa dengan 3 cara. Yang pertama, dengan nilai akhir remedial. Contohnya seperti ini, misalkan pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran
siswa tersebut mendapatkan nilai skornya 50, artinya kurang dari KKM. Nah, ketika dilakukan remedial nilainya 80, maka diambil nilai akhir setelah remedial, berarti nilainya 80. Atau bisa juga dengan nilai rata-rata. Contoh misalkan sebelum remedial nilainya 60. Sesudah remedial nilainya 80, maka dikalkulasikan, ditambahkan, kemudian dibagi 2. Nah, rata-ratanya itu adalah 70, maka diambil nilai rata-ratanya. Kemudian nilai KKM dipaskan dengan nilai KKM-nya. Kalau KKM-nya 70, nilainya dipaskan 70. Nah, selanjutnya program tindak lanjut yang kedua adalah pengayaan. Pengayaan diberikan kepada siswa yang mencapai KKM pada sisa waktu yang tersedia. Langkahnya bisa dengan belajar mandiri ataupun kelompok, atau belajar berbasis tema dan pemadatan kurikulum. Prinsipnya adalah inovasi, kemudian kegiatan pengembangan yang memperkaya minat dan bakat, dan lainnya. Kita masuk ke asesmen nasional. Asesmen nasional adalah sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, untuk memperbarui sistem pembelajaran yang ada di negara kita. Yang pertama ada AKM. AKM itu untuk mengukur aspek literasi dan numerasi sebagai hasil dari belajar kognitif. Kemudian ada survei karakter. Nah, survei karakter adalah penilaian sikap dan juga kebiasaan untuk mengukur hasil belajar non-kognitif. Kemudian ada survei lingkungan untuk mengukur kualitas iklim sekolah atau sebagai penunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Carilah ilmu dan harta. Ilmu akan memudahkanmu untuk memimpin orang-orang di atas, dan harta akan memudahkanmu memimpin orang-orang di bawah. Ali bin Abi Thalib. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.